Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Iya, di sini kita bisa mendengarkan pernyataan beberapa netizen ini tentang Hasto Sekjen PDIP ya. Saya kutip dari akun TikTok, saudara-saudara. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Buat Pak Hasto, semangat Pak, semangat. Pak Hasto harus semangat. Pak Hasto nggak boleh takut. Pak Hasto harus berani, berani dengan siapapun selama kita benar. Jadi nggak usah takut, apalagi panik, apalagi nangis. Jangan ya Pak ya, jangan nangis. Bapak ini sekjen partai besar, partai PDI Perjuangan, partai yang selalu menyuarakan suara-suara rakyat kecil. Jadi Bapak harus menjadi contoh untuk kita semua, untuk melawan yang namanya kezoliman, untuk melawan ketidakadilan Pak. Kalau Bapak berkeyakinan benar, tidak terlibat dengan kasusnya Harun Masiku, lawan Pak. Lawan Pak. Ya, ini pasti gara-gara Bapak akhir-akhir ini kan ya selalu nyerang-nyerang Pak Jokowi kan, makanya diperiksa. Kemarin-kemarin nggak pernah diperiksa. Waktu Pak Firly menjabat jadi ketua KPK, Bapak nggak pernah diperiksa. Pak Firly yang waktu pemilihan agak kontroversial, tapi ya sempat dibela sama partai PDI Perjuangan juga. Intinya, Bapak harus berani kasih contoh kita Pak, lawan kezoliman Pak. Semangat Pak Hasto. Buat Pak Hasto, semangat Pak, semangat. Pak Hasto harus semangat. Pak Hasto nggak boleh takut. Pak Hasto harus berani, berani dengan siapapun selama kita benar. Jadi nggak usah takut, apalagi panik, apalagi nangis. Jangan ya Pak ya, jangan nangis. Bapak ini sekjen partai besar, partai PDI Perjuangan, partai yang selalu menyuarakan suara-suara rakyat kecil. Jadi Bapak harus menjadi contoh untuk kita semua, untuk melawan yang namanya kezoliman, untuk melawan ketidakadilan Pak. Kalau Bapak berkeyakinan benar, tidak terlibat dengan kasusnya Harun Masiku, lawan Pak. Lawan Pak. Ya, ini pasti gara-gara Bapak akhir-akhir ini kan ya selalu nyerang-nyerang Pak Jokowi kan, makanya diperiksa. Kemarin-kemarin nggak pernah diperiksa. Waktu Pak Firly menjabat jadi ketua KPK, Bapak nggak pernah diperiksa. Pak Firly yang waktu pemilihan agak kontroversial, tapi ya sempat dibela sama partai PDI Perjuangan juga. Iya, baik saudara-saudara, itulah dia pernyataannya. Seperti apa nih tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga saudara-saudara, di mana utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasyim Jojo Hadikusumo itu berbicara mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan untuk mendukung program produktif. Iya, agar tidak terjadi pemborosan, saudara-saudara. Hasyim juga bercerita banyak anggaran negara yang tidak dibelanjakan untuk program strategis, seperti program perjalanan dinas ke luar negeri. Bahkan adik dari Presiden Prabowo Subianto ini menyebut banyak program yang konyol. Untuk perjalanan ke luar negeri dipangkas itu senilai 21 hingga 22 triliun. Untuk kunjungan kerja studi banding ke luar negeri, ada program konyol. Itu dihapus. Nanti saya bisa cerita ke Pak CT atau Khairul Tanjung. Banyak yang konyol ternyata, kata Hasyim itu pada acara ESG itu di forum itu di Menara Bank Mega Jakarta Jumat 31 Januari 2025 ya. Nah, lalu Hasyim bercerita, program konyol itu sudah dilihat oleh Presiden Prabowo ketika melakukan pemeriksaan APBN secara seksama pada beberapa minggu terakhir. Iya, program konyol ya, saudara-saudara. Nah, lalu Pak Prabowo beberapa minggu periksa anggaran APBN ternyata ada 9 tingkat. Biasanya Presiden, Menteri periksa ke tingkat
3 hingga 4, Pak Prabowo periksa sampai tingkat ke-9. Hingga pada akhirnya pemerintah bisa melakukan penghematan dan dialokasikan kepada program makan bergizi gratis. Untuk MBG, Pak Prabowo ambil dari anggaran yang dipangkas 306 triliun. Dan sebetulnya lebih besar lagi, karena ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Kalau tidak salah 170 triliun, kata Pak Hasim ya. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga tadi sudah mendengarkan pernyataannya. Seperti apa tanggapan kalian terhadap pernyataan video yang sudah kita saksikan tadi? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo pangkas APBN senilai 306 triliun dan Pak Hasim mengatakan banyak program konyol. Dan terima kasih juga pastinya buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.